Halo Sobat BBK. Balik lagi sama kita di BBK episode 43 dengan saya Jericho Winlis sebagai MC yang akan menemani Sobat BBK semua pada hari ini. Sesuai dengan judul, tidak pernah terlambat untuk berubah. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang kisah hidupnya benar-benar bisa menjadikan pelajaran dan inspirasi buat Sobat BBK semua. Oke, ini dia Pak Slamet Haryadi. Gimana nih Pak kabarnya? Kabar baik selalu di Sir ya, karena basic Sir namanya Sir Slamet, jadi selamat terus gitu ya. Nah sebelum masuk ke pertanyaan, Bapak boleh nih Pak perkenalan diri dulu ke Sobat BBK semua. Oke, tadi udah diperkenalkan, nama Sir Slamet Haryadi. Basicnya Sir ngajar religion ya di sekolah internasional di daerah Bulikosami. Berarti Bapak memang guru agama ya Pak? Ya. Selanjutnya, kira-kira bagaimana sih awal dari semua cerita Bapak? Nah, Bapak bisa ceritain nih dari awal kisah hidup Bapak sebelum Bapak mulai menjadi guru agama. Oke, mulai dari kecil ya. Ya, Jadi Pak, dari boleh, kecil Sir tinggalnya itu di desa di pegunungan. Letaknya itu di desa Sametan di lereng Gunung Merbabu ya. Nah di sana kalau kalian mungkin ada handphone dan lain sebagainya untuk bermain dan lain sebagainya ya. Kalau di tempat Sir tidak ada. Zaman Sir kecil listrik aja tidak ada ya. Jadi kita bermain itu dengan alam. Ngapain Sir kalau di sana bermain dengan alam? Ya ke kebun lah, atau zaman dulu itu Sir suka berburu ya. Nah ini jangan ditiru nih ya. Karena berburu ini kalau di Buddhism punya itu melanggar sila pertama di Pancasila Buddhis gitu. Nah, kenapa Sir bisa berburu? Karena ya mainannya hanya hewan-hewan di sekitaran situ ya, gitu. Jadi mau nggak mau kita harus tangkap dulu, lalu ya seperti biasa buat permainan dan lain sebagainya waktu itu. Di samping juga kenapa Sir bisa berburu? Karena ada paman Sir ya. Jadi keluarga adalah lingkungan terdekat. Jadi paman Sir lah yang mengajari Sir untuk berburu pada waktu itu. Tapi sekali lagi, apa yang Sir ucapkan di sini jangan ditiru sekarang. Gitu sih. Berarti Bapak awalnya itu pas kecil tinggal di pedesaan gitu ya Betul. Pak? Makanya tidak ada listrik. Tidak ada. Selanjutnya, apa sih yang menggerakkan Bapak untuk dari perbuatan negatif ke berubah ke sisi yang lebih baik, bahkan sampai menjadi vegetarian Pak? Oke. Nah, tadi kan sekitaran kelas 6 SD ya. Tadi yang masa-masa, istilahnya masa-masa yang tidak baik bagi Sir ya. Lalu pada kelas 1 SMP, Sir diajak oleh saudara Sir pergi ke wihara. Nah, di sana Sir melihat satu buku yang menurut Sir sangat menarik pada waktu itu. Walaupun nakal dulu, tapi Sir suka baca ya. Jadi Sir ambil satu buku itu berjudul Kisah Nyata Hukum Karma. Nah, dari situ Sir baca dan baca. Ada satu poin yang menyentuh hati Sir. Di sana ada ajaran di Mahayana punya. Di situ menekankan bahwa kita selayaknya menghormati semua makhluk di dunia ini layaknya ibu kita sendiri. Entah itu burung, entah itu binatang dan lain sebagainya. Nah, mulai dari situlah Sir tersentuh. Akhirnya Sir mengambil sila Bodhisattva itu dan bertekad di altar Buddha untuk tidak melakukan perburuan, tidak melakukan pembunuhan yang tadi, dan Sir bertekad untuk vegetarian sampai sekarang. Efeknya adalah kalau kamu vegetarian, emosi-emosi negatif, kemarahan dan lain sebagainya itu bisa terkontrol dengan baik. Kalau menurut saya kayak gitu, karena masing-masing orang itu memiliki cara pandang masing-masing, gitu ya. Berarti semuanya berawal dari saudara Sir ya? Betul. Jadi ada salah satu saudara Sir yang mengajak Sir. Nah, mulai dari situlah Sir berkenalan dengan Buddhism. SMP ya. Di SMP, lalu Sir jadi guru sekolah minggu di situ. Jadi walaupun SMP waktu itu Sir sangat senang ya, jadi ngajarin anak-anak kecil gitu. Nah, titik baliknya adalah di SMP itu. Lalu selain itu di SMP udah ada listrik.
Kalau SD kan kelam. Nah, di SMP itu ada listrik. Nah, di sana ada satu film judulnya adalah Master of Zen. Master of Zen. Ya, itulah kisah yang sangat luar biasa tentang perjalanan seorang pangeran yang mencari jati dirinya. Lalu dia menjadi seorang biksu. Itu pun meneguhkan hati Sir untuk lebih bervegetarian lagi. Itu berarti pas satu SMP itu Bapak masih di pedesaan gitu ya Pak? Betul. Dan kondisinya itu udah ada listrik, udah mulai berkembang ya Pak? Saya juga sangat setuju sih Pak kalau vegetarian itu banyak manfaatnya. Karena kan saya juga pernah Pak vegetarian dan saya emang ngerasain banyak manfaatnya karena ya jadi lebih enak aja Pak. Ya, vegetarian itu praktik yang bagus ya. Sekarang lanjutnya, apa saja sih tantangan yang dialami selama Bapak melakukan perubahan? Perubahan itu kan pasti nggak mudah ya Pak. Kira-kira apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi saat melakukan perubahan tersebut? Oke, jadi semua orang itu bisa berubah. Mas Sir dan kalian yang mungkin di luar sana yang mau berubah. Intinya adalah tekad untuk mau berubah terlebih dahulu. Ya. Kalau kita udah punya tekad atau kalau di Inggris itu cetana yang kuat atau tekad yang kuat, semua orang itu bisa. Tapi apakah segampang membalikan telapak tangan? Tentu saja tidak, ya. Karena perubahan itu perlahan. Nah, tantangan yang Sir alami pada waktu itu adalah dari seorang yang pemakan daging menjadi seorang yang vegetarian itu sangat susah. Dalam artian kalau keluarga Sir misal lagi masak daging dan lain sebagainya, kepingin nggak pertama kali? Kepengen sih Pak. Pasti kan. Jadi harus ada kontrol diri. Ngiler nggak melihat misal, ada ayam di meja atau ada lele misalnya kayak gitu ya. Tapi kembali lagi tantangan-tantangan tersebut bisa dihindari dari dalam diri kita sendiri. Itu yang pertama. Lalu ada tantangan dari luar juga. Karena sahabat-sahabat Sir itu juga masih tidak vegetarian, jadi ketika Sir makan vegetarian, ada kalanya mereka ini enak loh di depan Sir ya, daging dan lain sebagainya. Apa yang Sir lakukan untuk mengontrol emosi kemarahan itu tidaklah mudah. Tarik nafas, keluarkan, dan itu berlangsung lama hingga suatu saat ketika ada daging dan lain sebagainya, Sir secara alami tidak kepingin dan tidak mau untuk mencicipinya kayak gitu aja. Jadi alami terbentuk dengan sendirinya. Mudah Sir? Tentu saja tidak mudah, itu butuh proses. Benar banget sih Sir, soalnya kan apa sih namanya tantangan tersebut, beberapa tantangan itu bisa kita hadapi mulai dari diri kita sendiri. Dan juga kadang ada sih teman yang misalnya saya udah mulai vegetarian nih, cuman sukanya tergoda dengan mereka yang kayak, wih ini enak banget loh ayamnya, Ya. Pasti kamu ngiler deh. Iya betul sekali. Jadi harus ada kontrol. Cuman lama-lama karena kita terbiasa kayak gitu, jadi pasti lama-lama udah nggak terpengaruh dengan omongan tersebut. Ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih respon orang-orang terdekat terhadap perubahan Bapak saat Bapak memutuskan untuk berubah? Kan bagaimana reaksi keluarga dan teman-teman terdekat Bapak? Oke. Sebenarnya Sir bukan hanya vegan aja ya. Atau kenakalan Sir itu sebenarnya bukan hanya berburu tadi. Sepanjang hidup Sir mungkin melalui banyak hal. Waktu itu Sir SMP, lalu Sir SMK. Ya, jadi tidak ambil jurusan SMA, tapi Sir SMK. Nah di SMK ini Sir ambil jurusan waktu itu akuntansi. Tapi seperti yang kita ketahui, kadang-kadang kalau di SMK ini anak-anaknya lebih dominan punya, kayak gitu. Dalam artian tidak semua SMK seperti itu. Tapi kalau zaman dulu Sir sekolah di SMK pada waktu itu di kampung tentu saja waktu itu ya. Jadi
banyak sekali pergaulan-pergaulan sir yang salah kayak gitu. Contohnya membolos. Mungkin di antara kita ada yang pernah membolos. Pernah bolos? Pernah sih Pak. Iya, pernah mungkin ya kayak gitu. Ser juga pernah, tapi sering kalau dulu ser ya. Sering. Kenapa? Karena teman ser bukan hanya di lingkungan SMK saja, tapi di luar. Di luar ser juga bergaul dengan orang-orang yang dari latar belakang yang berbeda. Gitu. Jadi pergaulan kita pun berbeda-beda. Mungkin ada yang melanggar Pancasila Buddhis, minuman keras dan lain sebagainya gitu. Tapi walaupun pergaulan kayak gitu, apakah ser ikut-ikutan? Pernah ikut-ikutan. Nah, tadi kamu bertanya reaksi lingkungan sekitar ser seperti apa ketika ser berubah untuk memutuskan itu, gitu kan? Yang pertama adalah jangan takut untuk kita berubah. Karena kalau kita berubah di lingkungan seperti itu, teman-teman kita reaksinya ada satu. Apa itu? Selamat, kamu kok nggak pernah ini sok suci ya? Nah, kata-kata sok suci inilah yang bisa melunturkan keteguhan hati kita untuk berubah, gitu ya. Nah, ketika kita bilang, teman kamu bilang untuk berubah, kamu sok suci ya? Seraya tanggapi dengan senyuman doang, tidak bereaksi dan lain sebagainya, gitu. Jadi yang pertama adalah reaksi teman-teman ser atau lingkungan di sekitaran ser adalah tentu saja ada yang suka, ada yang tidak. Banyak yang mana ser? Banyak yang kurang suka tentu saja. Tapi di keluarga ser sendiri itu sangat support dengan perubahan yang ser lakukan, kayak gitu ya. Hingga suatu saat teman-teman ser yang kurang support tadi akhirnya terinfluence untuk ternyata menjadi seorang yang seperti ini itu baik dan banyak manfaat. Akhirnya mereka pun mau, walaupun sedikit demi sedikit. Berarti dari yang awalnya mereka ngomong keser kayak kok so suci banget gitu, habis itu mereka lama-lama mulai menyadari perubahan itu baik gitu ya. Ya betul, karena memang terasa dan terlihat ya kayak gitu. Kalau kita berbuat baik, maka hasil yang diperoleh pun baik. Kalau kita berbuat buruk, hasil yang diperoleh pun buruk. Kayak gitu. Benar sih, Sir. Ya. Selanjutnya, apakah masih ada kebiasaan buruk yang dari masa lalu yang masih terbawa dalam kehidupan sehari-hari sampai sekarang, Pak? Kebiasaan buruk tentu saja masih ada ya. Ibaratnya kalau baju yang ada nempel kotoran, apakah langsung bersih ketika kita cuci? Tentu saja tidak, ya kan? Pasti ada beberapa noda di situ. Nah, kalau Sir boleh cerita, dari dulu Sir tertarik dengan senjata, bukan senjata api, bukan, ya, tapi senjata tajam. Jadi mungkin sepanjang hidup Sir pernah koleksi beberapa senjata ya 30-an, 40-an dari berbagai macam jenis, dari yang pendek, panjang, sedang dan lain sebagainya. Tapi balik lagi itu tadi, kalau kita mau berubah pasti bisa, walaupun pelan-pelan ya. Biasanya Sir untuk koleksi senjata jujur Sir belum bisa menghindari, tapi Sir relakan. Jadi beberapa koleksi Sir bukan buang ya, tapi Sir kasih ke orang-orang yang memang membutuhkan. Bisa dibuat masak misal ya, walaupun itu pisau, bisa buat masak atau bisa buat hal-hal yang lain. Bertani mungkin kalau orang-orang di kampung Sir gitu. Jadi satu hal yang belum Sir bisa lepaskan adalah Sir masih bisa ambil senjata untuk koleksi, tapi tidak digunakan. Ya hanya koleksi aja, dan itu pun senjata tradisional kalau sekarang, bukan senjata tajam yang katana kah kayak gitu, enggak, itu udah berlalu. Yang tradisional ya, Sir? Tradisional punya. Memang sih Sir, kan kita tahu perubahan itu kan nggak instan ya. Harus ada proses demi proses baru kita bisa berubah. Jadi mungkin Sir masih mengoleksi itu. Iya. Kalau mungkin kan Sir ketemu sosok Sir saat kecil, apa yang akan Sir sampaikan kepada sosok Sir yang saat kecil itu?
Oke, kalau Sir bisa balik ke masa lampau ya, ketemu dengan kayak Sir waktu kecil, gitu. Sir akan menyampaikan satu hal. Apakah itu? Cobalah untuk lebih berempati, cobalah untuk lebih menumbuhkan kasih sayang ketika Sir di SD pada waktu itu ya. Jadi pada waktu itu mungkin Sir pemarah dan lain sebagainya, tidak bisa mengontrol emosi. Kalau Sir bisa mengatakan mungkin masa kecil Sir dulu kepada Sir yang dulu gitu, mungkin hal-hal yang Sir tidak harus lalui bisa dicegah gitu ya, dalam artian akibat buruk yang pernah Sir lakukan di kehidupan yang lampau. Kehidupan yang lampau, betul. Yang lampau itu bukan hanya di kehidupan lalu ya, tapi kemarin pun udah lampau gitu. Itu pun bisa dicegah gitu. Jadi mungkin Sir lebih bahagia kalau Sir punya cinta kasih di awal. Jadi biar Sir tidak untuk melakukan hal-hal yang betul menuai akibatnya. Benar-benar. Sekarang selanjutnya, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada sobat IBK yang masih mencari jati diri? Oke, pesannya adalah semua orang itu bisa berubah, tapi perubahan itu tidak instan. Bukan seperti iklan yang ketika kita minum sesuatu lalu kita bisa sembuh, tapi perubahan itu berproses. Kalau mungkin ada sobat IBK yang mau berubah dan benar-benar mau berubah, belum terlambat ya. Tidak ada kata terlambat untuk berubah, tapi ada kuncinya. Kuncinya adalah niat awal yang tulus dan murni untuk berubah. Nah, sepanjang nanti niat awal ini murni dan tulus, banyak godaan-godaan atau rintangan pasti tidak akan ada efek. Ada sih ada, cuman kita bisa melaluinya. Tidak terpengaruh. Betul sekali. Berarti kalau misalnya kita udah tekad kita udah kuat nih, udah yakin. Jadi misalnya kita diajakin teman pun, kita tetap merasa kita udah yakin nih bahwa pilihan kita itu benar ya Pak. Betul. Kalau ada faktor dari luar, kita bisa belajar dari luar. Inner peace. Inner peace. Kenapa? Karena kedamaian itu munculnya bukan dari luar, tapi di dalam diri kita sendiri. Benar Sir. Oke, terima kasih Bapak Sahabat atas pesan-pesannya. Sebelumnya kita ada produk risol dan teh juga nih Sir, boleh dicicipi. Nah teman-teman, bagi yang mau beli produk kita, ini ada di produk KWU dan yang kalian bisa pesan lewat nomor yang tertera di bawah sini. Oke, terima kasih Bapak Slamet atas pesan-pesannya untuk sobat IBK semua. Nah itu dia pesan dari Bapak Slamet untuk sobat IBK semua. Dari kisah Pak Slamet saya juga banyak belajar nih Pak, bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah asalkan ada niat dan tulus. Nah, setelah ini kami dari tim BBK ada souvenir dan sertifikat nih buat penghargaan dan juga tanda terima kasih. Dan tepuk tangan dulu dong untuk Sir Slamet. Terima kasih banyak Pak atas waktunya dan ceritanya yang sangat inspiratif ini. Buat sobat BBK, semoga cerita ini bisa memberikan kita semangat untuk terus berkembang dan menemukan versi terbaik dari diri kita. Jangan lupa untuk selalu memilih jalan yang benar meskipun sulit di awal. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.